Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang penerapan risiko hukum dan risiko operasional dalam bank syariah. Anggota kelompok kami yang pertama ada Noval Gufron dengan NPM 1801010022, lalu ada Hanafiah Ramadhani dengan NPM 18010026, lalu ada Hasan Al-Mashud dengan NPM 1801010047, dan yang terakhir ada Syiwi Lutfi dengan NPM 1801010060. Yang selanjutnya adalah pengertian manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan dari aspek yuridis. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan dari perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sah dari sebuah perjanjian. Kegagalan manajemen risiko hukum sendiri dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana dari pihak ketiga, yang dapat menimbulkan masalah pada likuiditas dan ditutupnya bank oleh otoritas hingga kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama dari manajemen risiko hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aspek yuridis tersebut. Beberapa hal yang menjadi sumber risiko hukum antara lain adalah kelemahan dari perikatan, ketiadaan perundangan, dan litigasi. Profil risiko adalah gambaran risiko yang melekat pada operasional bank syariah, baik BUS maupun UUS. Nah, yang selanjutnya penerapan manajemen risiko hukum. Di sini dari pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Ada 3, yaitu kewenangan dari tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, sumber daya insani, organisasi manajemen risiko hukum. Yang pertama itu kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Direksi harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan karyawan bank syariah atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau satuan kerja terkait agar risiko hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan. Yang kedua, direksi dan dewan komisaris wajib menerapkan legal governance, yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan. Dari sumber daya insani, yaitu bank syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal bank syariah. Selanjutnya dari organisasi manajemen risiko hukum, bank syariah harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai legal watch yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. 2. Bank syariah harus memiliki satuan kerja atau fungsi independen yang menilai dan memantau secara kontinu implementasi manajemen risiko untuk risiko hukum. Selain itu, satuan kerja fungsi tersebut juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko untuk risiko hukum, serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, yang selanjutnya dari kebijakan prosedur dan penetapan limit, aspek kebijakan prosedur dan penetapan limit. Ada 3, yaitu strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kebijakan prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama itu strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko untuk risiko hukum merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dan strategi manajemen risiko bank syariah secara keseluruhan. Nah, yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Penerapan tingkat risiko yang akan diambil, risk average, dan toleransi risiko, tax tolerance, untuk risiko hukum ditetapkan dan dilaksanakan oleh direksi bank syariah. Yang ketiga, kebijakan prosedur dan penerapan limit. Bank syariah harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Bank syariah harus melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan dan prosedur
pengendalian risiko hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal bank syariah seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Di sini ada 5, yaitu identifikasi risiko hukum, pengukuran risiko hukum, pemantauan risiko hukum, pengendalian risiko hukum, sistem informasi manajemen risiko hukum. Nah, untuk selanjutnya sistem pengendalian intern. Penilaian proses penerapan manajemen risiko hukum yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus bank menjadi aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian risiko intern untuk risiko hukum. Di sini ada 5, yaitu yang pertama law, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Yang kedua yaitu law to moderate, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Bedanya dengan law yang di atas, yaitu yang law itu sangat rendah, yang ini cukup rendah selama periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu moderate, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Yang keempat dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Yang kelima, high, yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Untuk yang selanjutnya yaitu kualitas penerapan manajemen risiko hukum. Ada 4, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian risiko. Nah, yang pertama itu tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap 1. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil, risk appetite dan toleransi risiko, risk tolerance. 2. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua yaitu kerangka manajemen risiko, mencakup evaluasi terhadap 1. Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. 2. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. 3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang selanjutnya nomor 3, proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap 1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko. 2. Kecukupan sistem informasi, manajemen risiko. Dan 3. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap yang pertama, kecukupan sistem pengendalian intern, dan 2. Kecukupan bagi kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, baik oleh suatu kerja manajemen risiko SKMR maupun satuan kerja audit intern SKAI. Selanjutnya, matriks penetapan kualitas manajemen risiko untuk risiko hukum. Dari peringkat ada strong, satisfactory, fair, marginal, dan unsatisfactory. Yang pertama, strong.
Dari definisi peringkatnya, kualitas penerapan manajemen risiko hukum sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contohnya, perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang sangat memadai. Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS memiliki awareness serta pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko hukum. Lalu, ada budaya manajemen risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasi sehingga sangat baik pada seluruh level organisasi dan lain-lain. Lalu ada di peringkat kedua, satisfactory. Kualitas penerapan manajemen risiko hukum sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contohnya, fungsi manajemen risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Lalu ada strategi risiko hukum berjalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Lalu ada delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik dan lain-lain. Di peringkat ketiga ada fair. Kualitas manajemen risiko cukup memadai meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian dari manajemen. Contohnya, perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko cukup memadai, tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. Lalu ada strategi risiko hukum cukup berjalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Lalu ada proses manajemen risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum. Di peringkat keempat ada marginal. Kualitas manajemen risiko hukum kurang memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko hukum yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. Contohnya, seperti kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko hukum yang membutuhkan perbaikan segera. Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko hukum. Lalu yang di peringkat kelima dan yang terakhir ada unsatisfactory. Kualitas manajemen risiko hukum tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko hukum, di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen sendiri. Contohnya, tindak lanjut akan kaji ulang independen yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko hukum, dan yang terakhir ada delegasi kewenangan yang sangat lemah atau tidak ada, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu definisi resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya yaitu sumber resiko operasional. Sumber resiko operasional disebabkan oleh antara lain sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Sumber-sumber resiko tersebut dapat disebabkan oleh berbagai kejadian yang berdampak negatif akibat operasional bank, sehingga munculnya jenis-jenis kejadian resiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen resiko untuk resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang inheren dan pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional. Yang selanjutnya yaitu indikator resiko operasional. Ada 4 indikator. Yang pertama yaitu karakteristik dan kompleksitas bisnis.
Parameter atau indikatornya ada 4. Yang pertama, skala usaha dan struktur organisasi bank. Yang kedua, kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk atau jasa. Yang ketiga, corporate action dan pengembangan bisnis baru. Yang keempat yaitu outsourcing. Sedangkan indikator yang kedua yaitu sumber daya insani. Ada 2 indikator. Yang pertama, penerapan manajemen sumber daya insani. Yang kedua yaitu kegagalan karena faktor manusia atau human error. Keterangannya, manajemen sumber daya insani yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional bank. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Ada 5 indikator atau parameter. Yang pertama, kompleksitas teknologi informasi. Yang kedua, perubahan sistem teknologi informasi. Yang ketiga, maturity sistem teknologi informasi. Yang keempat, kegagalan sistem teknologi informasi. Yang kelima, kendala infrastruktur pendukung. Keterangannya, teknologi informasi yang sudah tidak memadai atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian pada bank. Untuk indikator yang terakhir, yaitu kejadian eksternal. Untuk parameternya, yaitu frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank. Yang selanjutnya yaitu frekuensi versus dampak. Ada 4 jenis utama kejadian. Yang pertama yaitu low frequency atau low impact, yaitu bank menghasilkan suatu kejadian karena biaya untuk mengelola dan memonitor kejadian tersebut lebih tinggi dari kerugian yang akan ditimbulkan. Yang kedua yaitu low frequency, high impact, yaitu kejadian ini adalah kejadian yang paling menantang bagi bank karena paling sulit untuk memahami dan diprediksi. Yang ketiga yaitu high frequency, low impact. Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bank. Banyak produksi finansial terutama pada perbankan retail akan memasukkan faktor yang resiko ini dalam struktur harga. Yang selanjutnya yaitu high frequency, high impact. Itu kejadian ini tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian ini terjadi, maka bank akan segera bangkrut. Selain itu, kerugian ini tidak boleh terjadi terus-menerus atau supervisor harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan praktik bisnis bank tersebut. Yang selanjutnya yaitu penerapan manajemen resiko operasional. Ada 4. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris Direksi serta DPS. Dalam melakukan penerapan manajemen resiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris Direksi serta DPS untuk risiko operasional, maka selain melaksanakan pengawasan aktif, bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif. Yang pertama yaitu kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Direksi serta DPS. Untuk yang kedua yaitu sumber daya insani. Ada 2 yaitu bank syariah harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai setiap pengunjung organisasi. Yang kedua yaitu bank harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Yang ketiga, organisasi manajemen resiko. Untuk penerapan yang kedua yaitu ada kebijakan prosedur dan penerapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan prosedur dan penerapan limit untuk resiko operasional, maka selain melakukan kebijakan prosedur dan penetapan limit, bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kejadian prosedur dan limit. Untuk beberapa kebijakan tersebut
ada 3. Yang pertama, strategi manajemen resiko. Dalam menetapkan strategi manajemen resiko untuk resiko operasional harus mempertimbangkan strategi bisnis bank syariah, proses pasar bank syariah, kompensasi instrumen produk bank syariah, dan kategori nasabah bank syariah. Yang kedua yaitu tingkat resiko yang akan diambil atau toleransi resiko. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Untuk penerapan yang selanjutnya yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko operasional. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko operasional, maka bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal. Yang pertama, identifikasi dalam pengukuran risiko. Yang kedua yaitu pemantauan risiko operasional. Yang ketiga yaitu pengendalian risiko operasional. Untuk penerapannya, yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen risiko. Yang terakhir, sistem pengendalian inherent. Dalam melakukan penetapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern risiko operasional, maka bank perlu memiliki sistem rutinitas untuk menghindari potensi persekongkolan maupun penyelewengan dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar. Selanjutnya yaitu identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional terdapat beberapa model yang dapat dilakukan oleh bank. Pertama yaitu Risk and Control Self-Assessment atau RCSA. Adalah manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kemajuan. RCSA digunakan untuk melihat kondisi risiko perusahaan di masa yang akan datang. Proses penilaian pada metode ini menggunakan daftar cek yang berisi butir pertanyaan tentang evaluasi tingkat risiko yang mencakup kemungkinan kejadian, besarnya dampak, dan tingkat efektivitas pengendalian. Kemudian Key Risk Indicator digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Manfaat Key Risk Indicator yang dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional, dan memberikan masukan kepada audit intern dalam menyusun perencanaan audit. Loss Event Database adalah alat manajemen risiko operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Tanpa database, perusahaan akan kesulitan dalam menyusun model pengukuran risiko operasional. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan 3 model yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban penyediaan model minimum, yaitu pertama, pendekatan indikator dasar atau PID. Untuk mengetahui risiko operasional dengan pendekatan indikator dasar perlu diketahui terlebih dahulu nilai aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Untuk mengetahui ATMR yaitu sama dengan 12,5 dikali beban modal risiko tertimbang, di mana beban modal risiko tertimbang yaitu rata-rata penjumlahan pendapatan kotor tahunan yang positif atau jumlah pendapatan kotor dibagi jumlah tahun dikali 15%. Kemudian pendekatan standar. Dalam pendekatan standar dibagi menjadi 8 area dan menggunakan pendapatan kotor sebagai indikator usaha. Pendekatan standar menghubungkan besarnya kegiatan usaha pada lini usaha tertentu dengan tingkat risiko operasional terkait. Pendekatan yang lebih kompleks atau AMA. AMA memperbolehkan penggunaan semua metode untuk mengukur risiko operasional sepanjang memenuhi kuantitatif dan kualitatif yang disetujui pengawas.
Semua sistem pengukuran berdasarkan AMA harus mampu mengestimasi kerugian yang diharapkan dan kerugian yang tidak diharapkan. Kemudian penilaian risiko inheren untuk risiko operasional. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Berikut matriks penetapan tingkat risiko intern risiko operasional. Di sini terdapat peringkat, yaitu dari law, di mana definisinya yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional yaitu tergolong sangat rendah. Di mana contoh karakteristik bank dengan peringkat law ini yaitu bisnis bank memiliki karakteristik sangat sederhana, produk dan jasa tidak bervariasi, sistem bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks. Kemudian untuk peringkat bank dengan low to moderate yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional tergolong rendah. Untuk moderate kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko operasional tergolong cukup tinggi. Moderate to high yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional tergolong tinggi. Untuk high kemungkinan kerugian dari risiko operasional tergolong sangat tinggi. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional dapat dilihat dari 1 yaitu tata kelola risiko yang mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisariat dan Direksi. 2. Dilihat dari kerangka manajemen yang mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, kemudian kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Untuk yang ketiga yaitu proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia yang mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Lalu kecukupan sistem informasi manajemen risiko, kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Yang keempat, yaitu sistem pengendalian risiko yang mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern, kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan oleh Satuan Kerja Audit Intern. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.